Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Saya Sari Agustina. Pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam tentang masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, sejarah berdiri dinasti Umayyah. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali, yaitu pengikut Syiah. Oleh karena itu tidak lama berselang, umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau baiat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Mereka yang melakukan sumpah setia ini ada sekitar 40.000 orang. Jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali mengangkat sumpah setia adalah Qais bin Sa'ad. Nah, kemudian diikuti umat Islam, pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Hasan bin Ali ini di hadapan orang banyak tersebut ternyata tetap saja tidak mendapat pengakuan dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pendukungnya, di mana pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah, yang disebabkan Muawiyah memang sudah sejak lama ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi dalam dunia Islam. Namun itulah salah satu sifat Hasan bin Ali yang jujur dan lemah secara politik, sehingga ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Ia lebih memilih mementingkan persatuan umat. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk memenuhi masa untuk melakukan baiat dirinya dan tidak melakukan baiat terhadap Hasan bin Ali, sehingga banyak terjadi permasalahan politik, termasuklah pemberontakan yang salah satunya didalangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu ia melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, tahun kesepakatan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan itu dinamakan dengan Amul Jamaah, yang artinya tahun persatuan, di mana kaum muslimin sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka dikirimkanlah surat melalui Amr bin Salma al-Arabi yang berisi pesan perdamaian. Ia menulis, "Aku mengakui bahwa karena hubungan darah Anda lebih berhak menduduki jabatan khalifah, dan sekiranya aku yakin kemampuan Anda lebih besar untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, aku tidak akan ragu berikrar setia kepadamu." Nah, itulah termasuk salah satu kehebatan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam berdiplomasi. Tutur katanya lembut, hegemonik, dan seolah-olah bijak. Surat itu tadi merupakan salah satu bentuk diplomasinya untuk melegitimasi kekuasaannya dan dari tangan pemimpin sebelumnya. Akhirnya terbentuklah dinasti Umayyah ini tadi di bawah pimpinan khalifah pertamanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, proses penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dilakukan di suatu tempat yang bernama Maskin dengan ditandain pengangkatan sumpah setia. Dengan demikian, Muawiyah tadi telah berhasil meraih cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin yang menggantikan posisi dari Hasan bin Ali sebagai khalifah. Yang kedua, bentuk dan proses pengangkatan pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria
Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Muawiyah mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Nah, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah sukses kekuasaan bersifat monarki atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka karena itu pada sistem pemerintahan Bani Umayyah yang pertama kali dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, berubahlah sistem menjadi sistem monarki, yaitu kepemimpinan secara turun-temurun. Orientasi politik dinasti Umayyah. Nah, kekhalifahan Muawiyah diperoleh dengan bermacam-macam cara dan strategi, bahkan dengan menggunakan kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan dan suara terbanyak. Karena kita tahu pada masa Khulafaur Rasyidin, seorang pemimpin itu dipilih secara demokrasi atau dipilih dengan pemilihan suara terbanyak. Namun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan atau pemerintahan dinasti Umayyah, sistem pemilihan pemimpin menjadi sistem monarki, yaitu kepemimpinan secara turun-temurun. Nah, selama Bani Umayyah memerintah, banyak terjadi kebijakan politik yang dilakukan pada masa pemerintahannya, seperti yang pertama, pemisahan kekuasaan. Nah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, kekuasaan itu tidak dipisah antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Namun, ketika masa pemerintahan Bani Umayyah, pemisahan kekuasaan itu terjadi, yaitu pemisahan kekuasaan agama atau spiritual power dan dengan kekuasaan politik. Nah, kedua, pembagian wilayah. Dalam hal pembagian wilayah, pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Muawiyah, terjadi perubahan yang besar. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat 8 provinsi. Maka pada masa pemerintahan yang dipimpin Muawiyah menjadi 10 provinsi, yaitu Syria, Palestina, Kufah, Irak, Basrah, Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Najd, Yamama, Armenia, Hijaz, Karman, India, Egyptin, Afrika Utara, Yaman, Arab Selatan, dan Andalusia atau Spanyol. Nah, di sini hanya Mesir saja yang tidak terjadi perubahan, selebihnya terdapat perubahan wilayah. Nah, yang ketiga, kebijakan yang terjadi pada dinasti Umayyah adalah bidang administrasi pemerintah. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah dibentuk menjadi dewan yang terdiri dari yang pertama Dewan Ar-Rasail atau sekarang diistilahkan dengan Sekjen atau Sekretaris Jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Nah, Dewan Ar-Rasail tadi ini terbagi dua juga, menjadi sekretariat negara dan sekretariat provinsi. Yang keduanya, Dewan Al-Kharaj. Nah, dewan ini beroperasi di sektor pengambilan pajak dan keuangan di setiap provinsi yang dikepalai oleh Sohib Al-Kharaj yang diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Selanjutnya ada Dewan Al-Barid yang disebut juga dengan Badan Intelijen Negara yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Selanjutnya Dewan Al-Khatan. Dewan Al-Khatan atau Departemen Pencatatan pertama didirikan oleh Muawiyah. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam satu register. Kemudian yang asli harus disegel dan kirim ke alamat yang dituju. Ada kedudukan Khalifah Bani Umayyah.
Nah, pada masa dinasti Umayyah, khalifah atau Amirul Mukminin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang temporer atau politik. Sedangkan urusan keagamaan diurus oleh para ulama. Berbeda dengan Amirul Mukminin pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah di samping sebagai kepala politik juga sebagai kepala agama. Adapun khalifah-khalifah yang menjabat pada dinasti Bani Umayyah yang masa kekuasaan dinastinya hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Adapun urutannya yaitu yang pertama menjabat sebagai khalifah di dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah menjabat dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau dalam Masehi 661 sampai 679 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah bapak pendiri dinasti Bani Umayyah. Dialah tokoh pembangunan yang besar. Adapun jasa-jasa Muawiyah bin Abu Sufyan ialah mengadakan dinas pos dengan menggunakan kuda-kuda yang selalu siap di tiap pos. Ia juga berjasa mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang. Dan Muawiyah ini wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit dan digantikan secara sistem monarki atau kepemimpinan turun-temurun kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya lanjut, khalifah yang kedua pada dinasti Umayyah adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid ini adalah anak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Berhubung sistem yang dipakai adalah sistem monarki, turun kepada keluarganya atau anaknya, Yazid ini berbeda sekali dengan ayahnya. Yazid tidak sekuat ayahnya dalam memerintah, banyak tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya khalifah yang ketiga adalah Muawiyah II bin Yazid. Jadi anak Yazid ini bernama Muawiyah juga. Nah, Muawiyah bin Yazid ini ia hanya memerintah kurang lebih 40 hari dan meletakkan jabatan sebagai khalifah 3 bulan sebelum wafatnya. Ia mengalami tekanan jiwa berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab jabatan khalifah yang sangat besar tersebut. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah dan melenggangkan kekuasaannya berganti ke Bani Marwan. Selanjutnya khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini sebelumnya adalah gubernur Madinah di masa Muawiyah dan penasihat Yazid di Damaskus pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Ia diangkat menjadi khalifah karena dianggap orang yang dapat mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya. Khalifah yang kelima, Khalifah Abdul Malik. Nah, dia ini adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para Khalifah Bani Umayyah yang disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi Daulah Bani Umayyah. Dia dikenal sebagai khalifah yang dalam ilmunya, terutama di bidang fikih. Selanjutnya khalifah yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya khalifah yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah yang kedelapan adalah Umar bin Abdul Aziz yang mempunyai karakter yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan Daulah Bani Umayyah. Nah, ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali temui pada sebagian pemimpin Bani Umayyah. Khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Adapun khalifah yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid. 12 yaitu Yazid bin Al-Walid. 13 yaitu Ibrahim bin Walid. 14 yaitu Marwan bin Muhammad. Yang terakhir yaitu kesatuan masyarakat dari unsur politik, ekonomi, sosial, sistem sosial dan militer. Pertama sistem politik dan ekonomi. Nah, ekspansi wilayah Islam berlangsung dari abad 7 sampai 8 menghasilkan terintegrasinya daerah-daerah yang ditaklukkan itu dalam suatu kesatuan sosial politik yang disebut sebagai dunia Islam. Yang kedua, sistem sosial. Nah, pada masa dinasti Umayyah, kondisi sosial kurang
bersatu atau kurang berjalan dengan baik. C. Sistem militer. Organisasi militer pada masa Umayyah ini tidak jauh berbeda dengan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, hanya saja lebih disempurnakan. Demikianlah itu penjelasan dari saya tentang Daulah Bani Umayyah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.